Dan kita bukannya saya dengar kabar sayup-sayup, kita sudah kirim intelijen ke sana, saudara ya. Ya, sebelum Pak Santiamer ke sana pun saya sudah kirim ke sana ya. Dulu Pak Tobing sama Pak Putih sudah ke sana ya. Kemudian Ibu Linda ke sana dan saya sendiri sudah ke sana, saudara ya. Cuma dulu saya mendapat masukan yang salah, ya. Cuman saya nggak banyak komentar dulu kan, karena saya kan belum tahu mesti ngapain dengan informasi itu. Untung saya nggak banyak komentar ya. Kemudian masuk era-era baru ya, kita masuk ke era baru, kita punya banyak informasi baru ya, saudara ya. Dan saya senang PGI peduli ya, saya senang walaupun belum maksimum. Seharusnya PGI membuat pernyataan sikap. Itu memang terang-terangan terjadi ketidakadilan. Harusnya PGI tidak boleh diam. Ya, bukan masalah itu internal mereka, oh bukan, saudara. Saya tidak urusan dengan mazhabnya, saya tidak urusan dengan ajarannya. Yang saya urusan, ini orang Pancasila. Mengapa malah ditahan? MUI yang sudah benar-benar sarang teroris. Kenapa itu si Ma'ruf Amin malah dijadikan presiden? Malah MUI-nya sekarang tambah merajalela, malah polisinya berdasarkan fatwa MUI. Kan bangsat ini polisinya, saudara. Ada yang tidak benar, ya polisinya ini kadrun juga, saudara ya. Jadi saudara, hati-hati ya. 2023 ini adalah masa kritis. Kalau kamu tidak berdiakonia dengan kenceng, kelar hidupmu, saudara ya. Serius. Jadi saudara, kalian ya, ini nasihat saya sebagai apologet yang paling senior di antara kalian semua ya. Kalian ya, coba belajarlah untuk berdebat tanpa kalian harus membusuk-busukan orang lain, membongkar aibnya orang lain, saudara. Ya, berdebat dengan profesional, ya, bukan terus malah saling menghina, saling maki-maki. Kamu kesini masuk saya ajarin bagaimana berdebat yang benar, ya. Kalau saya debat sama kadrun, saya sikat, saudara. Kalau saya debat sama kadrun, kalau kadrun itu bukan mau cari kebenaran, mau cari ngeyel, makanya saya sikat. Tapi kamu lihat cara debat saya sama Muri Wali. Besok saya potong-potong ya, saya rapikan. Debat saya dengan Muri Wali, debat saya dengan si Rudi Yohanes. Bagaimana Rudi Yohanes jadi kayak dakocan ya, kejang-kejang lawan saya ya. Kamu kalau debat sama saya, ya tampak muka, ya Sofiatul tampak muka kalau debat sama saya, ya. Gimana berani Sofiatul tampak muka, nggak ada nyalinya, ya nggak punya titit, maklum aja ya. Ya udahlah kita maklumi lah Sofiatul memang nggak punya titit. Saudara, kalian ya di hari-hari gini kita lagi melawan khilafah. Harusnya kalian orang Kristen itu bersatu, ya. Berdebat teologis boleh, kita adu ilmu, tetapi jangan terus saling memaki, ya. Itu nasihat saya sebagai senior. Saya yang paling senior di antara kalian semua sekarang ya. Channel kita menjadi patokan, ya, menjadi barometer dari pemerintah, dari orang Islam, ya. Kalian sendiri pun semua, saya lihat belajar teologinya juga sama saya juga. Kalian curi-curi ilmu saya, ya. Saya nggak masalah ya. Bahkan para YouTuber boleh ambil YouTube saya dengan gratis. Saya izinkan. Tetapi kalian belajar kalau debat itu ya yang pakai adab ya sesama kita itu. Tapi kalau kalian debat terus mau bunuh-bunuhan ya, saya kemarin lihat nggak baik sekali itu ya Samuel sama si siapa itu, sama si Sofiatul itu ya. Aduh, si Sofiatul ini perempuan tapi mulutnya kayak lonte ya. Serius saudara ya, Sofiatul itu perempuan katanya penginjil tapi kayak lonte saudara. Saudara sendiri pun dilalapnya ya. Saya nggak ngerti ya. Tega-teganya dia perempuan tapi tega-tega ngomong jilat memek. Saya sampai ngeliatnya ya ampun. Itu kalau saya jadi lakinya gue gampar itu saudara ya. Istri saya ngomong jilat memek begitu. Janganlah perempuan ngomong begitu ya. Kalau kita laki-laki kita memang naturnya kita kasar ya saudara ya. Naturnya kita laki-laki kasar. Dan ini suara kenabian bukan saya nggak ngomong buat kalian saudara seiman, tapi buat kadrun-kadrun ya, kita ngomong sekasar-kasarnya supaya mereka sadar mereka bisa apa ngelawan saya.
Tapi kalian sesama orang Kristen ya sampai ngomong jilat memek. Saya yang dengar aja, aduh, saya bilang kalau saya jadi lakinya gue gampar tuh mulutnya itu ya. Biar dia ngomongnya ke orang lain juga gue gampar tuh kalau saya jadi lakinya, saudara ya. Malu sekali ya kalau saya punya istri ngomongnya begitu ya, saudara ya. Nah, kalau kita laki-laki, naturnya kita kasar. Kalau perempuan tidak boleh ngomong begitu ya, saudara ya. Saya kadang-kadang ya maklum ya, saudara ya. Mungkin dia PRT, pembantu rumah tangga atau apa ya, mungkin levelnya masih di situ ya. Tapi kok ya mulutnya kayak lonte begitu ya. Ini nggak apa-apa, biar dipotong-potong sama orang Islam kan. Nggak baik ya begitu ya. Harusnya itu kalian rekonsiliasi itu ya, si Samuel. Saya coba telepon Samuel tapi nggak diangkat tadi ya. Mungkin nggak connect, mungkin yang punya ganti atau apa, saya nggak ngerti ya. Saya coba telepon si Tamlis tadi ya. Saya mau suruh dia supaya mengalah ya. Kalian debat sama Samuel juga nggak bakal menang, saudara ya. Samuel itu dulu ya, Samuel itu debat sama saya ya. Dia nggak bisa kalahin saya, saudara ya. Cuman karena kita sesama anak Tuhan, kita ada sama-sama menolong murtadin. Kita bisa saling menghargai satu sama lain ya. Sampai hari ini saya respect dengan Samuel, sampai hari ini ya, saudara ya. Sampai hari ini. Nah, sampai orang menduga saya ini oneness. Oh bukan, saudara ya. Bukan ya. Cuman kalau Samuel ngomong saya itu dengar. Ya, saya dengarkan dia. Dan kalau saya setuju saya aminkan. Ya. Walaupun saya bukan oneness, dan oneness itu pun banyak sekali kelemahannya. Sudah saya tunjukkan sama Samuel sampai ya gimana, ya kesel dia sama saya, tapi ya sudah, kita saling menghargai. Nah, begitu, saudara ya. Debat, ya, kita debat sama Samuel. Nah, cuman kita harus pakai adab, ya. Kita harus pakai adab. Kita sesama orang Kristen, kalian ya jangan saling menggigit. Goblok kamu, apalagi kamu terus debat di tempatnya AMC, ya kalian diadu jangkrik, kan goblok kalian itu kan, compong kalian itu memang, guys. Saya itu kadang-kadang nggak ngerti cara berpikir kalian compong begitu ya. Kenapa kalian compong begitu ya? Ilmunya nggak seberapa ya. Kalau Samuel itu ada ilmunya, walaupun dia belajar autodidak, saudara ya, tapi dia ada ilmunya. Ya, dan dia juga menguasai bahasa Ibrani ya, saudara ya. Dia belajar, nggak kayak si Rudi Yohanes. Rudi Yohanes mah bisanya kentut doang dia, ya, sama batuk doang, TBC. Kalau si Samuel itu memang ada ilmunya, harus diakui, ya. Walaupun banyak yang salah teologinya dia. Saya begitu tanya balik, dia nggak bisa jawab, saudara ya. Akhirnya dia cuma kesel aja. Kok begitu? Ya begitu lah, memang begitu lah, mau gimana? Saya cuma bilangin begitu. Memang ayatnya bunyinya begitu. Kalau saya itu selalu back to the Bible, benar-benar yang tertulis, saudara ya. Saudara belajar, ya. Kalau saudara sudah debat begitu, ya saudara boleh kesal, saudara boleh, tapi jangan menyerang pribadi, ya. Kalau kamu sama orang Islam itu beda, saudara ya. Anda lihat juga orang Islamnya siapa. Kamu lihat saya sama Edi Prayitno, saya kasar nggak? Enggak lah, ya. Kamu lihat, ya saya sama Agustan, saya hardik lah, tapi kan dia bertobat, ya. Dengan Ali Makrus, halus, saudara. Dengan Yudi Mulyana, halus, bertobat, saudara. Ya. Jadi kita lihat, kita tahu Roh Kudus bilang apa sama kita. Enggak semuanya dihantam rata. Kalau si perempuan itu sumangkut, yang nyangkut-nyangkut itu memang on, ya, saudara. Jadi, saudara, mau lihat judulnya hari ini JK, MA, MMD, Trinitas Mahakadrun. Ya. Maaf sebentar. Iya, JK, MA, MMD, Trinitas Mahakadrun. Bener kan? Waduh, itu Trinitas Mahakadrun itu. 3 tapi 1, 1 tapi 3 itu. Ya. JK adalah kadrun, MA adalah kadrun, MMD adalah kadrun, tapi JK bukan MA, MA bukan MMD, MMD bukan JK, ya kan? Bukan Trinitas kan?
Trinitas Maha Kadrun kan. Homoousianya kadrun, homoousianya. Hipostasisnya ya 3 itu, CK, MA, dan MMD. Cuman ini Maha Kadrun ya. Yang Pak Pastor Paul. lagi ngobok-ngobok Al-Zaitun ya. Uninya ya saudara ya. Mereka bertiga ini yang jadi tiang keroknya saudara, yang akan menghancurkan Indonesia tuh. Ya, sekarang paling enggak si Mahfud MD sudah dapat tiket untuk menjadi wapres ya saudara ya. Siapapun yang meminang Mahfud MD jadi wapres pasti menang pilpres nanti saudara. Kalau sampai yang minang Prabowo, jangan pilih Prabowo saudara ya. Prabowo itu sebaiknya sama Puan ya. Prabowo itu sebaiknya sama Puan ya. Maka ada peluang untuk menang. Ada peluang. Ini ya, ini wangsit saudara ya. Ini wangsit dari Jibril Jebrol saudara ya. Sebaiknya Pak Prabowo itu sama Puan. Saya yakin ya, dua-duanya bos soalnya kan. Prabowo-nya bos, Puan juga bos, bukan petugas partai ya saudara ya. Pasti nanti menang saudara. Bukan pasti, sorry ya. Ada peluang menang. Kalau Prabowo sama Mahfud MD pasti menang saudara. Ya, tapi kalau Prabowo sampai pilih Mahfud MD, Anda jangan pilih Prabowo, saudara. Ya, kalau Anies sama Mahfud MD pasti menang, saudara. Udah kelar tuh. Kalau Anies sama Mahfud MD itu Indonesia sudah selesai itu. 2024 berjalan, kalian siap-siap pindah ke Papua, saudara ya. Itu warga Papua bom diusir aja tuh dari Papua itu, ya. Yang kerok itu di Papua, pengkhianat Papua itu ya dia ya. Dia bukan putra Papua itu si bom-bom itu. nggak ada sumbangsi apa-apa buat tanah Papua itu si dom-dom itu. Ya, jadi saudara, di waktu-waktu yang akan mendatang ini, hati-hati saudara ya. Hati-hati, saya sudah berkali-kali bilang, diakonia. Uangnya bukan buat saya saudara ya. Ya, uangnya bukan buat saya. Oh, saya bukannya nggak butuh uang saudara ya. Saya nanti pergi pelayanan kemana-mana butuh uang saudara ya. Tetapi Tuhan sediakan buat saya, dan lebih baik buat saya, lebih baik Anda fokus dengan diakonia. Beberapa orang nanya sama saya ya, kamu kasih uang saya senang. Tapi saya lebih senang kalau kamu berdiakonia. Ya, saya lebih senang kamu berdiakonia. Kita mau kasih 5.000 orang tiap hari saudara ya. Kasih makan 5.000 orang tiap hari. Ya. Nah, tapi ini mau bikin momentum dulu ya. Pak Stevennya mau bikin momentum ini ya. Sama Bu Lianti, sama Bu Manto ini. Kita tunggu aja. Kita belum tahu rencana mereka gimana. Sekali lagi, Anda diaken-diaken yang tidak ikut doa pagi, maka tidak bisa disertakan dalam diakonia ya saudara ya. Nah, saudara, rajin-rajinlah berdiakonia supaya jangan ada kerusuhan, supaya jangan ada penjarahan, saudara. Saudara tinggalkan gereja yang tidak berdiakonia, gerejanya Gilbert, gerejanya siapa lagi itu. Pokoknya yang tidak berdiakonia tinggalkan. Jangan kasih kolektif ke sana. Kalau Anda kasih uang ke sana, Anda sedang ikut rame-rame ya, bikin dia senang, bikin dia happy, saudara ya. Anda masuk neraka sama-sama. Sebaiknya Anda tinggalkan gerejanya Gilbert. Ya, mulailah diakonia di Damaris. Uangnya bukan buat saya, serupiah pun tidak masuk ke rekening saya. Semuanya untuk kasih makan, saudara ya. Dan itu rekeningnya selalu kita update, selalu kita buka ya. Jumat kemarin saya lupa, tapi hari ini enggak. Hari Jumat juga ya. Hari ini kita nggak bisa buka ya, karena saya lagi setir mobil ya. Minggu depan saya buka lagi, saudara. Saya update ya minggu depan ya. Selasa saya update, karena ini saya lagi setir mobil, saya nggak bisa share screen terlalu banyak. Ya, saudara. Kemudian, saudara ya, saudara ketika Anda berdiakonia, maka penjaraan dan kerusuhan akan dikurangi. Tapi kalau gereja tidak mendukung, hanya Damaris saja yang berdiakonia, bisa 5.000 per hari, bahkan bisa 10.000, ya maka nggak terjadi apa-apa, saudara. Cuma khilafah tetap menang. Yang benar adalah gereja ikut berdiakonia di seluruh kota, gereja ikut bagi-bagi makanan. Karena ketika perutnya itu kenyang, nggak bisa dihasut, saudara. Khilafah itu kelar 2024, saudara, kalau gereja bertobat cari duit, saudara ya. Kalau gereja bertobat dari keserakahannya, dari hedonismenya, pendeta-pendeta jual lah mobil-mobil mewahmu. Jual ya.
ini suara kenabian ya dari sorga. Kamu masih hidup dalam kemewahanmu, lihat kamu akan mati dalam kemewahanmu ya. Mati ya, walaupun kamu bermewah-mewah seperti ayam mati di lumbung padi kalian nanti. Ya, para pendeta-pendeta hedonisme, serius ya. Oh, ini saya ngomong nih, mana ada saya ngomong nggak terjadi saudara ya. Kalian pendeta-pendeta, 2023 kalian nggak bertobat, 2024 kalian lihat ya, kalian tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Serius ya, jual semua barang, semua mobil-mobil mewahmu itu, ya, lepaskan, gunakan, belajar dari Timotius Arifin itu ya. Saya dengar Timotius Arifin bahkan arlojinya pun dilepaskan saudara ya. Dia pakai mobil yang sederhana, yang dulu mobilnya mewah-mewah tuh Timotius Arifin ya, saya tahu dulu ya. Sekarang katanya wakil gembalanya enggak Pak, udah bertobat Pak Arifin Pak. Saya sampai kaget ya, saya malah dimarahin Pak katanya. Saya dimarahin Pak, saya baru beli mobil. Ini padahal pengusaha nih wakil gembalanya, pengusaha kaya raya, amat kaya raya saudara ya. Tapi dia bilang saya diomelin sama Pak Arifin gara-gara saya baru beli mobil baru Pak, mobil mahal. Dimarahin, enggak boleh. Hari gini hamba Tuhan tidak boleh hidup mewah-mewah. Harus ingat jemaat. Oh malah ditegur coba ya. Makanya saya bilang, wah ini hebat nih Pak Arifin nih. Nah ini Anda bisa belajar tuh dari yang begituan saudara. Ya. Nah, kalau Anda tidak belajar, kalau Anda tidak jual, kalau Anda tidak rame-rame hidup sederhana, mulai 2023, 2024, jangan nggak percaya omongan saya saudara. Ya, tahun kemarin omongan saya terjadi semua, tahun ini yang saya ngomong terjadi juga saudara ya. Kita lihat 2024 ya, kalau kamu nanti tidak dari sekarang tidak bertobat, 2024 kamu akan jadi ayam mati di lumbung padi. Serius ya, jangan main-main ya. Al Zaitun, kita dukung Al Zaitun. Mengapa? Bukankah dia Islam? Kita sekarang doakan setiap pagi, setiap doa pagi kita doakan Al Zaitun saudara ya. Kita doakan Al Zaitun, kita doakan Panji Gumilang. Karena dia orang, sekalipun dia bukan seorang Kristen, kita tidak tahu hatinya. Tetapi dia mau berbuat kebaikan bagi orang-orang sesamanya. Dan sekarang dia dianiaya. Orang-orang demikian perlu kita doakan, saudara. Dan kita sudah berteman dengan beliau, ya. Kita sudah bersahabat dengan beliau, makanya kita harus doakan, ya, Al Zaitun ini, si Panji Gumilang dan Al Zaitun ini. Ya, dan kita bukannya saya dengar kabar sayup-sayup, kita sudah kirim intelijen ke sana, saudara ya. Ya, sebelum Pak Santiamer ke sana pun saya sudah kirim ke sana ya. Dulu Pak Tobing sama Pak Putih sudah ke sana ya. Kemudian Ibu Linda ke sana dan saya sendiri sudah ke sana, saudara ya. Cuma dulu saya mendapat masukan yang salah, ya. Cuman saya nggak banyak komentar dulu kan, karena saya kan belum tahu mesti ngapain dengan informasi itu. Untung saya nggak banyak komentar ya. Kemudian masuk era-era baru ya, kita masuk ke era baru, kita punya banyak informasi baru ya saudara ya. Dan saya senang PGI peduli ya, saya senang walaupun belum maksimum. Seharusnya PGI membuat pernyataan sikap. Itu memang terang-terangan terjadi ketidakadilan. Harusnya PGI tidak boleh diam. Ya, bukan masalah itu internal mereka, oh bukan saudara. Saya tidak urusan dengan mazhabnya, saya tidak urusan dengan ajarannya. Yang saya urusan, ini orang Pancasila. Mengapa malah ditahan? MUI yang sudah benar-benar sarang teroris. Kenapa itu si Ma'ruf Amin malah dijadikan presiden? Malah MUI-nya sekarang tambah merajalela, malah polisinya berdasarkan fatwa MUI. Kan bangsat ini polisinya, saudara. Ada yang tidak benar, ya polisinya ini kadrun juga, saudara ya. Jadi saudara, hati-hati ya. 2023 ini adalah masa kritis. Kalau kamu tidak berdiakonia dengan kenceng, kelar hidupmu saudara ya. Serius saudara ya. Kelar hidupmu 2024 ya. Untuk rencana cadangan kalian pergilah ke Papua, investasilah di sana. Ya di Papua, karena Papua akan menjadi tanah yang paling aman di sana saudara ya. Karena orang-orang Papua ya sebelum 2024 mereka akan merdeka saudara ya. Akan merdeka. Nanti saya juga kan ya mau apply warga negara Papua juga karena boleh double warga negara saudara ya. Ya kan apply ya. Ini Pak Sokrates sudah janji sama saya sama siapa itu Argus Haluk ya. Saya dikasih warga negara Papua saudara nanti ya.
di double warga negara, karena Belanda mengizinkan double citizenship ya. Hanya buruan punya KTP Papua. Ini lagi macet nih. Oke, silakan. Siapa mau lanjut? Tolong bantu ya, co-host ya. Saya tetap mendengarkan dan saya tetap ada di sini. Sekonyong-konyong saya bisa masuk nanti. Pastor Paul, ini Ya, siap. Pak Santiamar kan sudah ada. Saya jadiin dia host ya Pak. Oh iya, jadikan Pak Santiamar host, Pak HW. Terima kasih. Ya. Terus itunya ke rumah aja Pak. Adres rumah. Oh, ke rumah. Kalau gitu kirim alamatnya lagi. Iya. Ya. Oke. Nanti teleponnya ke Ana ya Pak. Kalau ada mau perlu teleponnya ke Ana ya. Karena telepon yang nomor saya pakai buat live ini handphonenya. Oke. Ya, siap. Pak Santiamar. Siap ya, Pastor. Jadi host ya, langsung ya. Baik, terima kasih Pastor. Ya, oke. Ini temanya kita JK, MA, MMD, Trinitas Mahakadrun. Ada lagi tetangganya Trio Mahakadrun. Prof. Sontoloyo dari Jogja. Oh iya, itu kan si Amin Rais itu bukan itu Mas Sengkuni. Tetangga Pak. Iya, itu Sengkuni ya Pak. Nah, tetangganya Itu Lucifer itu Pak. Ya. Lucifer, bukan ya, Helel bin Sakar itu rajin. Ada kabar dari Panji Gumilang Pak? Sementara belum, tetapi ya ada perkembangan yang apa ya, kalau teman-teman di Al-Zaitun itu tidak. Pak, sebentar, Pak, tolong dibikin galeri Pak, settingan view-nya Pak, supaya yang keluar videonya bisa nampak di layar. Itu di mana di settingannya ya, di Pojok kanan atas. pojok kanan atas, speaker Pojok galeri ya. Iya, terus galeri, ya. Oke. Udah ya? Udah? Oke. Udah. Pak Samir sudah jadi host ini kan? Oke. Coba lihat tampilan di YouTube, Mas. Lihat tampilan di YouTube. Itu kalau ada teman-teman dari Al-Zaitun dikasih lewat dulu ya, diprioritaskan tolong ya. Pak Kuang, Pak siapa lagi, Pak Fran, semua kalau ada lihat teman-teman Al-Zaitun tolong langsung diprioritaskan. Semua yang jadi co-host, semua co-host boleh langsung ini ya, boleh langsung masuk ya, nggak usah ngantri ya. Co-host memang dibikin co-host supaya Anda bisa langsung ikut dalam diskusi ya. Supaya jangan suasananya hidup jadinya kita. Bagus ya tampilannya ya. Siapa aja itu panelnya 4? Iya. Oh ya udah. Siapa ya? Lanjut Pak Santiamar. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,